Perkenalkan, nama saya Natasha Tiffany dengan NIM 11181810053, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Marketing, Universitas Majung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang opini saya terkait Displate. Displate merupakan sebuah platform yang menjual poster dinding berbahan besi yang bergambar dari para desain para anggotanya. Kemudian, yang selanjutnya saya akan membahas tentang mengapa orang Indonesia kurang berkembang. Ada 3 faktor utama menurut saya. Yang pertama, kurangnya berpikiran terbuka atau open-minded. Masyarakat kurang open-minded dan menyerap apa yang ada di lingkungan sekitar secara mentah, dalam artian tidak diolah dengan baik, sehingga ada kecenderungan untuk berpikir pendek dan alhasil orang tidak bisa untuk berkembang. Yang kedua adalah malas belajar dan mengeksplor hal-hal yang baru. Sumber utama dari orang Indonesia yang kurang berkembang adalah malas belajar, mengetahui dan mengeksplor hal-hal yang baru, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak mendalam. Hal ini yang juga menyebabkan orang kebanyakan berpikiran bahwa karya seni tidak bisa digunakan untuk apa-apa, hanya untuk hobi saja. Padahal, apabila ingin kreatif dan inovatif sedikit, karya seni ini memiliki nilai yang lebih. Bahkan, tidak sedikit orang yang rela mengeluarkan banyak uang untuk hanya membeli sebuah produk atau karya seni tertentu. Masyarakat kurang didukung untuk pengembangan diri. Hal ini terkait juga akses atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang tidak memadai, kemudian support dari masyarakat sekitar, utamanya di bidang karya seni dan bidang-bidang lainnya, juga kurang. Kebanyakan masyarakat lebih ke arah memberikan komentar yang buruk yang membuat tidak berkembang, bukan malah memberikan saran yang dapat membangun. Cara-cara untuk memperluas ranah atau bisnis dalam karya seni juga banyak, seperti dengan pemanfaatan platform digital atau pengadaan promosi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, kurangnya dukungan. Masyarakat kurang didukung untuk pengembangan diri. Hal ini terkait juga akses atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang tidak memadai, kemudian support dari masyarakat sekitar, utamanya di bidang karya seni dan bidang-bidang lainnya, juga kurang. Kebanyakan masyarakat lebih ke arah memberikan komentar yang buruk yang membuat tidak berkembang, bukan malah memberikan saran yang dapat membangun. Kemudian, apa itu SEO? Dilansir dari niagahoster.co.id, SEO atau Search Engine Optimization adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Dengan mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian, potensi trafik organik dari bisnis yang ada di website juga dapat meningkat. Nah, peran SEO pada website Displate sendiri adalah, yang pertama, bisa mendapatkan trafik website bisnis dengan lebih cepat. Dengan berbagai macam cara atau strategi yang digunakan, seperti optimasi keyword, membuat konten, hingga optimasi off-page dan on-page, maka secara perlahan-lahan, trafik yang banyak juga akan masuk ke dalam website Displate. Hal ini akan membuat semakin banyak orang yang tahu tentang bisnis penjualan karya seni ini. Karena situs web Displate yang menampung khusus karya seni, bagi orang yang tidak aware akan suatu karya seni, banyak orang yang tidak akan mengetahuinya. Nah, disinilah peran SEO agar website ini lebih banyak dikenal oleh orang dan pada akhirnya bisa digunakan dengan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah memberikan reputasi. Ketika website sering muncul di halaman pertama mesin pencarian Google untuk barisan keyword yang telah dioptimasi, itu memberikan reputasi yang baik. Hal ini karena semakin banyak orang yang percaya bahwa website memiliki informasi yang bisa dipertanggungjawabkan
dipertanggungjawabkan dan diyakini. Semakin sering muncul, maka semakin membawa reputasi yang baik dan semakin banyak dikenali oleh orang. Yang ketiga adalah bisa menaikkan penjualan. SEO sebenarnya tidak hanya bisa menaikkan traffic website dan brand awareness saja, tetapi juga bisa menaikkan penjualan. Ketika pengunjung website yang mulai mengetahui produk berkat optimasi SEO yang tepat, maka akan ada akhirnya yang memutuskan untuk membeli produk yang dijual. Ketika itu terjadi, masyarakat akan memberikan ulasan-ulasan terkait produk atau dalam hal ini karya seni yang ditawarkan. Dari ulasan-ulasan tersebutlah nantinya akan membuat situs ini dikenal dan dipercayai oleh masyarakat. Kemudian peran pemerintah. Yang pertama-tama, pemerintah harus mendukung keberadaan karya seni lokal dan bangga akan hal tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membeli produk karya seni dalam negeri atau memfasilitasi masyarakat yang berada pada bisnis karya seni ini untuk semakin dikenal oleh khalayak luas, baik dari lokal maupun luar negeri. Ini bisa diterapkan dengan pengembangan website karya seni dan penggunaan SEO di dalamnya. Karena hal yang paling mudah untuk memperkenalkan karya seni sampai ke luar negeri adalah melalui Google yang sudah dipakai secara mendunia. Kemudian, untuk mengembangkan bisnis karya seni dari dalam negeri sampai ke luar negeri, pemerintah perlu mengadakan atau memberikan akses untuk mempermudah pengiriman karya seni ke luar negeri, seperti pengadaan peraturan yang tidak terlalu berbelit-belit dan pembayaran pajak yang wajar. Karena untuk melakukan ekspor membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk keperluan-keperluan kecil seperti prosedur, muatan, pengiriman, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih.